Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Ganang Saming, salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Keindahannya mengundang ribuan pendaki setiap tahun. Tapi, di balik puncak yang menjulang gagah, tersimpan jalur yang tak lagi disebut di peta resmi, Jalur Lamuk. Jalur ini, konon, telah ditutup bertahun-tahun. Bukan karena longsor, bukan juga karena satwa pembohong, tapi karena serita-serita yang membuat penduduk desa enggan menyebut namanya di malam hari. Denting gamelan dari tengah hutan, pendaki misterius yang muncul lalu menghilang, dan puncak yang tak pernah ditemukan hanyalah sebagian dari kisah yang tersisa. Dan malam ini, kita akan mengikuti perjalanan 4 sahabat yang nekat menapaki jalur itu. Mereka berangkat hanya untuk petualangan mencari, tapi yang mereka temui adalah sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Langit sore di Magelang mulai memerah ketika Bima mengetik pesan di grup WhatsApp mereka. Gas naik sumbing besok, jalur Lamuk, biar sepi. Udah lama gak berpetualang. Tak butuh waktu lama, Raka, Andi, dan Seno menjawab serempak. Sayap itu lahir dari rasa bosan. Sudah 1 bulan mereka melakukan pendakian, dan Bima memang terkenal secara spontan. Mereka sempat menyiapkan perlengkapan lengkap, hanya membawa tenda, matras, makanan instan, dan air secukupnya. Sore itu, mereka bertemu di warung kecil dekat terminal. Raka, yang biasanya paling cerewet soal rute, tiba-tiba setuju setelah menerima telepon dari seorang kenalan, seorang pendaki senior bernama Adi. Raka meletakkan ponselnya dengan wajah serius. "Raka," kata Mas Adi, "jangan lewat jalur Lamuk," dia bilang jalurnya. "Gak aman, Bima." "Aman kok. Banyak yang lewat situ. Cuma memang jarang orang lokal mau." "Andi, jarang orang mau? Lah, makin seru dong, Seno. Kalian tuh kalau dilarang malah pengen ya." Bima tersenyum tipis, menyalakan rokoknya, lalu berkata dengan nada menantang, "Bima, justru itu sepi, nggak ada drama ketemu banyak pendaki. Kita cari suasana beda." Setelah setuju, mereka memutuskan berangkat malam ini juga dan mulai mendaki esok pagi. Namun, tepat sebelum mereka masuk ke jalur Lamuk, seorang kakek duduk di bangku bambu pinggir jalan menatap mereka. Matanya redup tapi tajam, seperti sedang menilai jiwa masing-masing. "Kakek, mau ke sumbing lewat sini?" "Bima." "Iya, Kek. Kenapa?" Kakek menghela napas kalau ketemu orang bawa lentera di tengah hutan. "Jangan hilang. Jalan terus. Jangan." Bima hanya tertawa kecil, mengira itu hanya mitos desa. Tapi Raka diam saja. Matanya menatap jalur pendakian yang mulai gelap di kejauhan. Angin sore membawa aroma tanah basah, dan di balik pepohonan, kabut tipis mulai turun. Seolah Gunung Sumbing sudah tahu ada 4 tamu yang akan datang. Tanpa undangan, langit mulai temaram ketika mereka sampai di jalur masuk pendakian. Lamuk, vegetasi lebat dan pepohonan pinus membentuk lorong alami yang seolah menelan cahaya sore di pos awal. Hanya ada 1 bangunan kayu tua. Seorang wanita paruh baya duduk di depan. Khawatir, ia menoleh ketika melihat mereka datang. "Wanita, naik sekarang. Sakit gini?" "Enggak." "Takut gelap?" "Raka, kami cuma mau ngecamp di pos 2, Bu. Besok baru summit." "Wanita, hati-hati. Kalau kabut turun, jangan keluar tenda. Apapun yang kalian dengar, jangan dihiraukan." Raka mulai merasa resah. 2 kali peringatan dari orang berbeda seakan jalur ini punya rahasia yang tak ingin diceritakan. Mereka melanjutkan langkah, dan tak lama kemudian menemukan sebuah batu besar di pinggir jalur. Batu itu menutupi lumut hijau tebal, namun di permukaannya terlihat samar-samar ukiran wajah manusia. Mata memelotot,
mulut menganga, gigi tajam. Ukirannya begitu aneh, seperti bukan hasil pahat biasa. Andi! Wah, keren. Mungkin ini semacam penanda jalur. Seno, kayaknya ini bukan penanda deh. Lebih kayak ngeri aja liatnya. Bima menepuk bahu Seno. Bima, santai aja. Ini cuma seni batu. Namun, begitu mereka meninggalkan batu itu, udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Kabut turun lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Suara angin di sela pohon berubah menjadi samar-samar, seperti alunan gamelan Jawa pelan, mengalun dari arah hutan di sisi jalur. Mereka saling menatap. Raka, kalian dengar nggak? Andi, iya, kayaknya suara gamelan. Tapi dari mana? Bima mencoba tertawa, tapi langkahnya melambat. Denting gamelan itu terus terdengar, semakin jelas. Dan entah kenapa, iramanya seperti mengiringi langkah mereka. Kabut semakin pekat, seperti tirai putih yang menutup pandangan. Senter di kepala mereka hanya mampu menembus jarak beberapa meter. Denting gamelan yang tadi terdengar dari jauh, kini terdengar tepat di telinga, padahal di sekitar mereka tak ada siapapun. Raka yang memegang peta jalur mulai gelisah. Raka, nggak bener ini. Harusnya pos 1 udah kelihatan dari tadi. Bima, mungkin kita melambat gara-gara kabut. Seno, enggak Bim. Ini memutarnya berbeda. Tadi nggak ada turunan di peta. Mereka berhenti sejenak, mencoba memastikan arah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat cahaya kuning redup seperti lampu senter pendaki lain. Andi, tuh, ada orang. Mungkin dia tahu jalan. Tanpa pikir panjang, Bima melangkah lebih cepat mengikuti cahaya itu. Tapi anehnya, setiap mereka mendekat, cahaya itu menjauh. Hingga akhirnya, setelah 5 menit berjalan, cahaya itu padam begitu saja menyisakan kegelapan dan kabut yang semakin tebal. Mereka memutuskan berhenti dan mendirikan tenda di tempat yang agak datar. Namun, ketika Seno membuka operatornya, dia memikirkannya. Seno, kok kompor sama makanan pindah ke tas gue? Padahal tadi di tas Raka. Gue nggak mindahin, Sen. Gue bahkan nggak buka tas. Mereka saling pandang. Barang-barang yang tadi tertata rapi kini seperti dipindahkan sendiri. Lebih aneh lagi, salah satu tenda yang mereka bawa ternyata robek di bagian bawah, padahal sebelum berangkat masih utuh. Malam mulai menetap. Angin meniupkan gunung kencang. Dan entah dari mana, suara gamelan itu terdengar lagi. Kali ini diiringi suara langkah pelan mengitari tenda mereka. Malam itu hampir tak ada yang tertidur. Dan tengkat sesekali terdengar di sela hembusan angin, membuat mereka terjaga setiap beberapa menit. Bima akhirnya memutuskan keluar tenda untuk membuang air. Begitu ia menyalakan senter, matanya menangkap siluet seseorang yang berdiri di antara kabut sekitar 15 meter dari tenda. Sosok itu tinggi, kurus, mengenakan jaket gunung luluh dan membawa tas karung di punggung. Kepalanya tertunduk, seolah sedang memperhatikan tanah. Bima, Mas, pendaki juga ya? Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat kepalanya perlahan, menatap Bima dengan mata sayu. Kulit wajahnya pucat, seperti terlalu lama berada di udara dingin. Pendaki, jangan ikut suara itu. Kalau tidak mau hilang. Suaranya berat, serak, tapi mengandung tekanan yang membuat bulu kuduk Bima meremang. Bima ingin bertanya lagi, tapi Raka keluar dari tenda. Raka, Bim, ngomong sama siapa? Bima menoleh sebentar ke arah Raka, lalu kembali melihat ke depan. Sosok itu sudah hilang. Tak ada jejak kaki di tanah basah, tak ada suara langkah menjauh, hanya kabut yang semakin tebal. Ketika mereka kembali ke dalam tenda, Seno tiba-tiba berkata dengan suara pelan, Seno, kalian gak lihat ya? Dia bawa tas karung itu. Ada tangan orang yang keluar sedikit, hening. Hanya suara angin yang terdengar. Setelah itu, hujan rintik mulai turun, membasahi kain tenda yang sudah lembab oleh kabut. Mereka bertiga mencoba memejamkan mata, namun rasa was-was membuat jantung terus berdegup kencang. Sekitar tengah malam, suara langkah itu terdengar lagi pelan, berputar mengitari tenda. Krak, 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 krak. Raka menahan napas. Raka, Bim, itu suara apa? Bima, paling binatang, tapi suara itu terlalu berat untuk seekor binatang kecil. Setiap langkah terdengar seperti seseorang menyeret kakinya di tanah basah. Tiba-tiba, bruk!
sesuatu menabrak tenda dari luar. Tenda bergetar keras, disusul suara gemerisik kain yang seperti dicakar. Andi spontan berteriak, "Andi! Woi, siapa di luar? Jangan macam-macam." Tak ada jawaban. Hanya suara napas berat dari balik kain tenda terlalu dekat. Seolah-olah seseorang berdiri, menunduk di luar, tepat di samping kepala mereka. Seno, yang sejak tadi diam, tiba-tiba duduk tegak, matanya kosong, bibirnya bergerak sendiri. "Seno, mereka menunggumu di atas. Puncak yang bukan puncak, ikutlah, ikut." Suara itu bukan suara Seno. Nada bicaranya datar, seperti gema dari tempat yang jauh. Andi mencoba mengejutkannya. "Andi, Sen, Sada, Sen." Tapi Seno hanya menatap kosong ke arah pintu tenda, lalu tersenyum tipis. "Seno, dia sudah datang." Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara denting gamelan lagi, kali ini lebih cepat. Seperti mengiringi tarian, angin bertiup kencang, membuat tenda bergoyang hebat, seakan ingin merobeknya dari pasak. Mereka hanya bisa merangkum, menunggu malam berakhir, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Pagi itu, kabut belum juga terangkat meski matahari sudah tinggi. Udara dingin menembus tulang, membuat setiap tarikan napas terasa menusuk. Seno tampak lemas, tapi memaksa ikut saat Bima mengajak melanjutkan pendakian. "Raka, kita turun aja." "Bim, semalam udah cukup aneh, gue nggak nyaman." "Bima, kita sudah sampai sejauh ini. Lagi pula, puncak tinggal sedikit lagi." Dengan berat hati, mereka mengikuti Bima. Jalur pendakian menanjak curam, tapi anehnya terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada tanda-tanda pos, dan vegetasi mulai berubah. Rumput ilalang makin tinggi. Beberapa pohon terlihat kering meski di musim hujan. Di sekitar 2 jam berjalan, kabut tiba-tiba terbuka, menampilkan sebuah lapangan rumput luas yang tidak pernah mereka lihat di peta. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar, hitam legam, batangnya bengkok seperti terbakar petir. Saat mereka mendekat, Seno mulai tersenyum-senyum yang membuat Raka merinding. "Seno, kita sampai. Mereka sudah menunggu." Bima mengangkat wajah dan pandangan membelalak. Dari balik kabut di sekitar pohon, perlahan muncul sosok-sosok berpakaian hitam. Wajah mereka tertutup kain putih, tapi tubuhnya bergerak pelan, seperti menari mengikuti denting gamelan yang kembali terdengar entah dari mana. Andi mundur beberapa langkah. "Andi, ini bukan puncak. Kita harus pergi." Salah satu sosok itu mengangkat tangan, menunjuk tepat ke arah mereka. Saat itu, angin berembus kencang, dan kabut kembali menutup lapangan. Dalam sekejap, mereka tak lagi melihat pohon besar itu, hanya kegelapan dan suara langkah yang mendekat dari segala arah. Kabut tebal membuat mereka tak tahu arah. Bima berteriak memanggil Seno, tapi suara gamelan menelan semua panggilannya. Dalam ketakutan, Andi menarik Raka menjauh dari lapangan itu. Sementara Bima masih berusaha mencari sahabatnya yang hilang di balik kabut. Tiba-tiba, sebuah teriakan melengking terdengar. Suara Seno diikuti hening yang mencekam. Tak ada langkah, tak ada napas, hanya gema gamelan yang perlahan memudar. "Raka, Bim, udah, kita harus keluar sekarang." Dengan sisa tenaga, mereka menuruni jalur yang entah bagaimana kini terasa berbeda. Pohon-pohon di sekitarnya tampak mati, tanahnya basah dan licin, seperti darah menggenang. Mereka berjalan tanpa tahu waktu, hingga tiba-tiba kabut menghilang, dan mereka mendapati dirinya berada di dekat pos awal pendakian. Warga desa menatap mereka dengan ekspresi tercengang. Seorang bapek-bopek mendekat, wajahnya tegang. "Warga, kalian dari jalur Lamuk. Berapa orangnya?" "Bima 4, tapi cuma kami berdua yang keluar." Warga menggeleng pelan. "Nak, jalur itu sudah ditutup 7 tahun. Yang kalian lewati bukan jalur manusia." Malamnya, di rumah masing-masing, Bima dan Raka soma-soma sulit tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, Bima mendengar ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, dia melirik. Di balik kaca, berdiri Seno dan Andi, masih dengan pakaian pendakian, basah oleh kabut. Wajah mereka telapak tangan membiru, dan mata mereka kosong. "Seno, Bim, ayolah lanjut, puncaknya sudah dekat." Sebelum Bima bisa bereaksi, kedua sosok itu menghilang,
meninggalkan embun dingin di kaca jendelanya. Pendakian adalah tentang menaklukkan alam. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa bukan alam yang menaklukkan kita, melainkan sesuatu yang tak kasat mata, yang sudah ada jauh sebelum kita menjejakkan kaki. Jalur Lamuk kini tinggal cerita. Wogas percaya mereka yang hilang di sana tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menjadi bagian dari gunung, menunggu pendaki lain yang cukup nekat untuk datang. Bima dan Raka memang kembali dengan selamat. Tapi setiap malam, keduanya mengaku masih mendengar denting gamelan samar dari perkenalan. Dan terkadang, di antara suara angin yang menyapu jendela, terdengar suara langkah perlahan mengitari rumah mereka. Siapa yang tahu, suatu hari, Jalur Lamuk kembali memanggil. Dan kali ini, tak ada yang bisa pulang.